Jokowi sedang mewariskan kleptokrasi negara para maling. Mas, emang benar kalau tukang-tukang di negeri Konoha bisa jadi pejabat, tukang kayu jadi presiden, tukang martabak jadi wali kota Solo, tukang pisang jadi apa dong, Mas? Amin Rais sebut ada praktik korupsi dinasti di keluarga Jokowi, libatkan Gibran dan Bobi Nasution. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Tapi kayaknya nggak kayak gitu deh. Udah latihan pidato. Sedang mewariskan legacy yang sangat buruk dan berbahaya. Pemberani demi rakyat. Udah, tenang. Kamu itu nggak usah mikirin tentang nggak dijawab sama saya. Support lah, pasti support. Cocok kan ya dalam. Kamu sedang mewariskan sebuah rezim yang dipenuhi dengan para kleptokrat, para maling, dan rampok. Kamu ngeremehin saya. Karismatik memimpin kota Depok tercinta, sebuah warga semuanya ayo pilih dia saja. Menggugat dugaan korupsi atau gratifikasi yang melibatkan Gibran bin Jokowi dan adiknya Kaisang bin Jokowi. DP Podcast Sang Depok pertama. Oke. Kita nggak perlu backing sampai 2024 karena saya bikin backingan saya sendiri. Amin Rais menyebut bahwa ada praktik korupsi besar dilakukan keluarga Presiden Joko Widodo. Bahkan, Amin Rais menyamakan hal ini dengan era Orde Baru Soeharto. Ia menuduh Presiden Jokowi telah melakukan praktik korupsi dinasti, di mana menurut Amin Rais, dengan melibatkan Gibran Raka Buming Raka dan Bobi Nasution, meski begitu Amin Rais tak menyebutkan detail korupsi yang dilakukan Gibran dan Bobi Nasution. DP Podcast Sang Depok pertama. Oke. Kita nggak perlu backing sampai 2024 karena saya bikin backingan saya sendiri. Depok 1. Depok 1. Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Ya silakan dilaporkan. Kalau salah ya. Kalau pemikiranku ya, lu punya duit, lu punya kuasa. Idolakan Mas Kaisang dan menginginkan perbaikan di Depok. Ingat, hanya di Podcast Sang Depok pertama. Mendapatkan simpati rakyat yang kemudian dicampakkan jauh-jauh setelah para bandit politik berhasil meraih kekuasaan yang siang malam mereka impikan. Dari sisi Mongol secara pribadi, saya setuju. Saya Kaisang Pangarep, selamat menyaksikan PDP season kedua Podcast Kaisang Depok. Depok 1. Depok 1. Diketahui Gibran Raka Buming Raka saat ini sebagai wali kota Solo dan Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Akibat praktik korupsi besar ini, Jokowi pun harus mengamankan diri agar kasus ini tak dibongkar oleh presiden setelahnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu juga menyebutkan jika Presiden Jokowi akan membatalkan pencapresan Anies Baswedan. Jokowi ditudingnya akan melakukan intervensi hingga pelanggaran konstitusi. Kata Amin Rais, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo relatif akan mengamankan keluarga Jokowi dari penegakan hukum. Hal itu menurutnya setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia. Amin Rais juga mengkritik kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Ia pun menyebut banyaknya pelanggaran konstitusi di pemerintahan Jokowi. Amin dengan tegas menyerukan kudeta. Ia menggaungkan seruan mosi tak percaya untuk mencabut mandat Jokowi sebagai Presiden RI. Dukung penuh Anies Baswedan. Sebagaimana diketahui, Partai Umat yang didirikan Amin Rais memastikan akan mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden pada pemilu 2024. Sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais menyerukan agar Anies dan barisan pendukungnya jeli melihat potensi kekuatan guna mendulang suara maksimal. Pak Anies harus melihat lumbung suara itu. Lumbung suara Pak Anies itu kira-kira di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera, Jawa Tengah, juga Jawa Timur. Tapi mungkin itu tidak prioritas.
kata Amin dalam rapat kerja wilayah Partai Umat di Yogyakarta Sabtu 29 April. Mantan Ketua MPR itu menjelaskan, para koalisi pendukung dan Anies sendiri juga perlu mengkaji sosok calon wakil presidennya guna memaksimalkan perolehan suara. Karena itu, wakilnya menurut perhitungan nasional, tokoh yang datang dari Indonesia Timur, ini seperti menirukan apa yang terjadi pada zaman Pak SBY, kata Amin. Di masa SBY, ia bertarung sebagai capres pada pemilu 2004 silam. Kata Amin, dirinya meminta Yusuf Kala mendampingi sebagai cawapres. Pak SBY meminta Pak JK menjadi cawapres itu perhitungannya supaya suara Indonesia Timur terwakili. Karena selama ini rakyat Indonesia di bagian timur kadang-kadang terlupakan. Kita selalu melebihkan yang di Jawa, Sumatera, mungkin Kalimantan, serba barat pokoknya. Kata dia. Bahkan kata Amin, pembangunan yang berjalan juga masih lebih banyak di Indonesia bagian barat daripada timur. Untuk cawapres, mungkin kalau dipandang ada tokoh gender yang relatif mumpuni, juga sebuah good choice, kata Amin. Akan dukung Prabowo jika Anies gagal jadi capres. Di sisi lain, Amin Rais mengatakan bakal kembali mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 jika Anies Baswedan gagal ikut menjadi capres. Kalau berandai-andai very easy to answer, Pak Prabowo is always choice. Iya, yang jelas bukan Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah continuity this regime, kata Amin dalam podcast di YouTube Akbar Faisal Uncensored beberapa waktu lalu. Amin mengatakan dirinya dan Partai Umat akan mendukung Prabowo jika Anies batal menjadi capres karena tidak dapat tiket dari partai politik atau faktor apapun. Jika yang resmi menjadi capres nanti adalah Prabowo dan Ganjar Pranowo, Amin mengaku tidak sulit untuk menentukan pilihan. Dia akan memilih Prabowo. Kalau tinggal Pak Prabowo dan Pak Ganjar, otomatis kita dukung Pak Prabowo. Sudah tahulah kelemahan dan kelebihannya, kata Amin. Amin mengaku punya kedekatan dengan Prabowo Subianto. Saat masih menjadi petinggi PAN, punya riwayat mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2014 dan 2019 lalu, sehingga punya kedekatan satu sama lain. Ia juga mengaku tidak kecewa ketika Prabowo dan Gerindra memutuskan untuk bergabung dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Dia masih menganggap Prabowo sebagai teman baiknya. Jadi tidak ada masalah, he's still my good friend, kata Amin. Amin lalu menjelaskan bahwa itu semua masih perandaian karena masa pendaftaran capres pun baru dibuka KPU pada Oktober 2023 mendatang. Siapa capres yang resmi menjadi peserta Pilpres masih belum diketahui sebelum ditetapkan oleh KPU beberapa bulan mendatang. Jadi belum ada yang betul-betul nanti Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Pak Anies jadi capres, kan belum ada pengumuman juga, kan masih ada beberapa bulan lagi, kata Amin. Respon Partai Gerindra. Sementara Partai Gerindra merespon pernyataan Amin Rais yang bakal mendukung Prabowo Subianto untuk maju sebagai calon presiden atau capres 2024 jika Anies Baswedan gagal maju atau tidak dapat tiket capres. Politikus Partai Gerindra Andre Rosiadi memastikan partainya menerima dukungan dari siapapun. Namun dikatakan Andre dukungan tersebut harus datang dari sosok yang memiliki komitmen terhadap Pancasila dan NKRI. Hal itu disampaikan Andre dalam diskusi daring yang digelar Total Politik dengan tema Dinamika Elektabilitas Capres menuju 2024, Rabu 19 April. Pak Prabowo terbuka menerima dukungan dari siapapun dengan syarat jelas komit terhadap UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, ujar Andre dikutip dari tribunnews.com. Lebih lanjut, Andre enggan menanggapi perihal sikap Partai Umat yang mengusung politik identitas. Dia kembali menekankan bahwa Gerindra akan menerima dukungan untuk Prabowo dari pihak yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Saya tidak mengomentari tokoh tertentu. Saya hanya menyampaikan bahwa kita akan menerima dukungan siapapun. Syaratnya komit terhadap UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, tandasnya.